Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 13. Perhatikan rangkaian loop listrik dan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan rangkaian berikut. Di sini ada dua loop ya. Loop itu lingkaran yang tertutup, loop 1 dan loop 2. Ada E1 18, ada R1 10 ohm, ada E2-nya di sini 12 volt, R2-nya 5 ohm, R3-nya 15 ohm, dan E3 9 ohm. Nah, pertanyaannya macam-macam. Berapa arus yang mengalir di BE, B ke E, A ke F, dan seterusnya? Nah, maka kalau ingin menjawab soal hukum Kirchhoff, yaitu kalau yang sederhana maka pakai hukum Ohm. Kalau udah seperti ini maka pakai Kirchhoff. Apa bedanya Kirchhoff dengan hukum Ohm? Kalau Kirchhoff itu hambatan dan sumber arusnya selang-seling, atau baterainya baterai, hambatan baterai, hambatan baterai, hambatan. Nah, jadi itu udah ciri-ciri hukum Kirchhoff. Oke, kalau gitu kita coba menghitung berapa arusnya. Nah, oke, jadi kalau kita mengerjakan soalnya, maka kita akan lihat arus yang mengalir pada loop 1, ini ada loop 2. Jadi ketika arus mengalir dari E ke F, ke A, ke B, terus ke E lagi, berarti pada loop 1, pada loop 2 dari E, D, C, B, lalu E, membentuk love gitu kira-kira ya. Nah, ingat hukum Kirchhoff. Jadi kalau ini kita misalkan I1, berarti yang ini misalkan I2, maka yang masuk ke dalam ini katakanlah I3, berarti ada I1 juga di sini, ada I2 di sini ya. Oke, berarti dua hukum yang kita gunakan yaitu hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Hukum keduanya, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar ya. I mas sama dengan I ke, yang masuk sama dengan yang keluar. Oke, maka bagaimana tekniknya? Kita lihat pada loop 1. Jadi ketika ada I1 mengalir, maka dia jumpa yang pendek dulu. Yang pendek berarti negatif. Teruskan perjalanan kita, yang penting ini negatif lagi. Maka persamaan satunya gini deh. Untuk loop 1 ya. Min 18 karena dia yang kita jumpai kutub yang pendek, kemudian min 12. Nah, itu E-nya udah selesai, lalu I-nya lagi. I1 lewat di 10 ohm, berarti 10 I1. Lalu pas masuk di B, E, itu I3. I3-nya kena 5 ohm, maka tambah 5 I3 sama dengan 0. Ini kalau kita sederhanakan berarti min 30 tambah 10 I1 tambah 5 I3 sama dengan 0. Ini persamaan 1. Oke. Nah, persamaan 2 berarti kita ambil dari kanan ke kanan atau loop 2. Ada I2. Nah, ini jumpa negatif. Berarti min 9 ya. Min 9. Lalu pas di tengah-tengah di BE sama yaitu min 12. Lalu di sini ada I2 lewat pada 15 ohm, berarti tambah 15 I2. Kemudian nggak ada lagi R-nya, berarti kita ke dalam antara BE itu sama ya, yaitu 5 I3. Tambah 5 I3 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan, ini min 21 tambah 15 I2 tambah 5 I3 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kedua. Lalu ingat hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 apa? Pada titik B, arus yang masuk siapa aja? Yaitu ada I1 dan ada I2, keluarnya I3. Berarti I1 tambah I2 sama dengan I3. Ini untuk mensubstitusi. Jadi ini persamaan ketiga. Jadi ketika kita dapat 3 variabel, maka kita butuh 3 persamaan. Nah, pada persamaan 1, I3-nya diganti. I3-nya diganti dari sini. Nah, berarti persamaan itu menjadi apa? 30 min 30 tambah 10 I1
tambah 5I1 ya. Di sini ada 5I1 nanti. Berarti 15I1 tambah 5I2 sama dengan 0. Kemudian kalau dimasuk ke bawah pada persamaan 2, maka nanti min 21 tambah, di sini ada 5I1 tambah, ini 5I2, ini 15I2, 15 tambah 5 20I2 sama dengan 0. Nah, kalau gitu persamaannya sudah menjadi 2 variabel saja. Kalau kita ingin mencari I1, I2 dan I3, maka tinggal eliminasi. Kita kali berapa? Misalnya kita hilangkan I1 boleh, atau I2 juga boleh dihilangkan. Kalau kita hilangkan berarti I1, 15 dengan 5 kali 1 kali 3. Berarti yang di atas min 30 tambah 15I1 tambah 5I2 sama dengan 0. Yang ini dikali 3, min 63 tambah 15I1 tambah 60I2 sama dengan 0. Tentu yang bisa kita coret, Nah, 15 habis ya. Maka kita tinggal kurangi 30 min kali min jadi positif, jadi 33 tambah 5 dikurangi 60 55 ya. Min 55 I2 sama dengan 0. Berarti I2 nya ini kan pindah ruas ke kanan, berarti 33 dibagi 55. Kalau dibagi 11, masing-masing 3/5 alias 30 bagi 5 0,6 ampere. Oke. Kalau I2 nya sudah dapat, maka I1 dan I3 nya bisa kita dapat. Nah, kalau gitu untuk mencari I1 terserah masukkan kemana, ke sini boleh. Nah, berarti min 21 tambah 5I1, oke, 20 kali 0,6 sama dengan 0. Min 21 tambah 5I1, 0 nya coret, berarti 12 ya, 12 sama dengan 0. 21 12 dikurangi 9, berarti min 9 ya. 5I1 min 9 sama dengan 0. I1 sama dengan 9 nya pindah ruas, 9 bagi 5 1,8 ampere. Oke, jadi I1 nya dapat, I2 nya dapat. Nah, sedangkan I3 nya gimana? I3 nya I1 tambah I2 kan, I1 tambah I2 berarti 0,6 tambah 1,8, hasilnya adalah 2,4 ampere. Oke. Kemudian ABCDE nya jawabannya nanti tinggal lihat sendiri aja ya, apakah jawabannya A atau B atau gimana, atau kita cek. Ya udah, boleh lah kita cek masing-masing. Nah, oke. Kalau kita cek 1, 2, 3 nya harusnya mengalir pada BE berarti I3 nya 2,4. Benar ya, I3 nya 2,4. Jadi 2 benar, 1 benar ya, 1 benar, 2 harus mengalir pada AF berarti I1 0,8 0,6, berarti salah. Salah. Kita cek yang nomor 3. Cek nomor 3 harusnya mengalir pada DE I2 0,6 benar, tapi arahnya kebalik, jadi seharusnya 0,6 min 0,6. Nah, kemudian daya pada R2. Oke, ternyata ada rumus daya ya. Nah, kalau daya gimana? Daya itu V kali I. Atau yang lainnya, V-nya diganti dengan hukum Kirchhoff, V sama dengan I kali R.
berarti V-nya diganti I kali R, berarti I kuadrat R. Jadi boleh juga pakai I kuadrat R ya. Nah, kalau daya pada hambatan R2, jadi P2, kita angkat aja P2 ya. I kuadrat R2. Dia R2-nya 5 ya. R2-nya 5, berarti sedangkan I-nya I3. I3-nya tadi 2,4. Nah, 2,4 kuadrat kali R-nya 5. Nah, itu sendiri lah ya. Oke, demikian dulu, nanti coba cek sendiri saja, pasti bisa. Yang penting konsep dasarnya sudah paham ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.